Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membahas materi tentang pengembangan potensi diri peserta didik melalui proses pendidikan. Pertama-tama, perkenalkan diri kami. Yang pertama, saya Dimas Wahyu Ardiansyah dengan NIM 4142201 0013. Di sini ada pendahuluan. Potensi adalah merupakan kemampuan dasar yang belum terungkap. Setiap manusia mempunyai potensi untuk mengembangkan dirinya secara berbeda. Untuk mengungkapkan itu diperlukan kondisi di luar dirinya. Lembaga pendidikan adalah suatu lembaga formal yang mempunyai tugas utama untuk mengungkap dan mengembangkan potensi diri setiap peserta didik. Karenanya, dalam pembinaan dan evaluasi peserta didik seharusnya menggunakan pendekatan individu dan tidak general. Lalu selanjutnya ada definisi. Pada definisi, pengembangan potensi diri adalah proses mengurangi kelemahan dan mengembangkan kemampuan yang ada pada dalam diri seseorang individu. Dalam pendidikan, pengembangan potensi diri peserta didik adalah proses mengurangi kelemahan dan mengembangkan kemampuan belajar, kemampuan sosial, dan kemampuan lainnya. Pada tujuan pengembangan potensi peserta didik adalah untuk mengembangkan kemampuan yang masih terkandung dalam diri siswa, sehingga siswa memiliki kemampuan yang lebih tinggi, meningkatkan kemampuan belajar, dan meningkatkan kemampuan sosial. Pengembangan potensi peserta didik adalah proses mewujudkan potensi dalam bentuk prestasi, hasil, atau paling banyak 3 orang, dan tidak harus mengikuti pesanan yang telah dipatok secara formal oleh lembaga pendidikan atau pemerintahan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik, saya akan menjelaskan selanjutnya, yaitu jenis potensi belajar peserta didik. Yang pertama adalah potensi jasmania. Jasmani yang sehat dengan panca indera yang normal, yang secara fisiologi bekerja sama dengan sistem syaraf dan kejiwaan yang dimaksud dengan potensi jasmania. Yang kedua itu potensi rohania, meliputi segi pikir, rasa karsa, cipta, karya maupun budi nurani, supaya kepribadian kita sehat dan sejahtera. Faktor yang mempengaruhi potensi peserta didik. Yang pertama adalah faktor dari keturunan jasmani yang sehat dengan panca indera yang normal, yang secara fisiologi bekerja sama dengan sistem syaraf dan kejiwaan yang dimaksud dengan potensi jasmania. Yang kedua, faktor dari lingkungan, meliputi segi pikir, rasa, karsa, cipta, karya maupun budi nurani, supaya kepribadian kita sehat dan sejahtera. Yang ketiga, mengenali dan mengembangkan berbagai potensi peserta didik. Selanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengembangkan potensi diri yang dilakukan oleh guru SDN 43 Seluma, yaitu dengan melakukan bimbingan intensif. Selain itu, pihak sekolah juga menyiapkan wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan pramuka dan karate. Tujuan dalam mengadakan kegiatan ekstrakurikuler dan adalah meningkatkan kemampuan siswa beraspek pengetahuan, perasaan, minat, bakat, sikap, nilai, dan keterampilan. Yang B, mengembangkan bakat dan minat siswa yang upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia yang sempurna. Yang C, dapat mengetahui mengenai bakat minat diri serta dalam
dapat membedakan pelajaran dan mata pelajaran lainnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Angga. Saya akan melanjutkan materi berikut dari teman saya, yaitu mengembangkan potensi peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengembangan potensi diri yang dilakukan oleh guru SDN 43 Seluma yaitu dengan melakukan bimbingan intensif. Selain itu, pihak sekolah juga menyiapkan wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan pramuka dan karate. Tujuan dalam mengadakan kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler adalah meningkatkan kemampuan siswa beraspek pengetahuan, perasaan, mulai minat, bakat, sikap, nilai, dan keterampilan. Yang kedua adalah mengembangkan bakat dan minat siswa dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia yang sempurna. Yang ketiga, dapat mengetahui mengenal bakat minat diri sendiri serta dapat membedakan antara hubungan satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Terus yang kedua adalah peran guru dalam pengembangan potensi peserta didik. Guru mempunyai tugas untuk mendorong dan membimbing dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Tugas seorang guru meliputi memberikan pelayanan kepada peserta didik agar mereka menjadi peserta didik yang selaras dengan tujuan sekolah. Guru mempengaruhi berbagai aspek kehidupan peserta didik baik sosial, budaya maupun ekonomi. Selain itu, tugas guru adalah keseluruhan proses pendidikan. Guru sebagai pendidik bertanggung jawab atas segala kegiatan belajar peserta didik melalui interaksi belajar mengajar. Kesimpulan, pendidikan adalah proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri peserta didik. Guru harus memiliki rancangan pengembangan yang baik untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi diri mereka. Evaluasi adalah proses yang sangat penting untuk mengetahui kinerja peserta didik dan untuk mengubah rancangan pengembangan jika diperlukan. Dengan pendidikan yang baik, peserta didik akan mampu mengembangkan potensi diri mereka dan memperoleh kemampuan yang diperlukan untuk bertahan di dunia yang semakin kompleks. Baik, pada materi selanjutnya, cara menerapkan prinsip mindfulness terhadap sesama teman. Pada pendahuluan, mindfulness adalah prinsip yang berasal dari budaya Buddha yang mendorong individu untuk meningkatkan perhatian dan pengalaman kesadaran dalam waktu sekarang. Prinsip ini telah menjadi populer di dunia keuangan, perkembangan, dan kehidupan umum. Namun, mindfulness tidak hanya berfungsi untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan, tetapi juga dapat membantu individu dalam menerapkan prinsip di dalam hubungan dengan sesama teman. Lalu, pada tujuan yang pertama, pengalaman yang lebih baik. Tujuan lebih dalam dari prinsip mindfulness dalam hubungan dengan sesama teman adalah untuk membangun hubungan yang lebih baik. Yang kedua, keseimbangan emosi. Tujuan dari prinsip mindfulness dalam hubungan dengan sesama teman adalah untuk mengurangi konflik. Yang ketiga, perilaku efektif. Tujuan dari prinsip mindfulness dalam hubungan dengan sesama teman adalah untuk individu dalam mengatur emosi yang efektif. Dapat dilakukan melalui perilaku efektif seperti mengurangi konflik, membangun hubungan yang lebih baik, dan membantu mengatur emosi yang efektif. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang evaluasi. Yaitu yang pertama ada penilaian emosi, yang kedua ada penilaian hubungan, yang ketiga ada penilaian kesehatan. Untuk lengkapnya tentang evaluasi, yaitu prinsip mindfulness dalam hubungan dan sesama teman dapat dilakukan melalui prinsip berbagai cara yang tiga tadi, yaitu yang pertama ada penilaian emosi. Penilaian emosi dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti log buku emosi, refleksi, dan diskusi dengan teman. Yang kedua ada penilaian hubungan. Penilaian hubungan dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti survei, diskusi, dan analisis kesimpulan. Dan yang ketiga
Penilaian kesehatan dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti peringkat kesehatan, analisis fisiologis, dan diskusi dengan dokter. Selanjutnya, materi tentang perancangan. Maaf. Yaitu perancangan pengembangan. Yaitu yang pertama ada pemahaman, yang kedua ada pengembangan, dan yang ketiga ada pengaplikasian. Untuk jelasnya saya baca lagi. Ya, untuk rancangan pengembangan prinsip mindfulness dalam hubungan dengan sesama teman mencakup 3 langkah utama. Yang pertama pemahaman. Pertama, individu perlu memahami prinsip mindfulness dan bagaimana cara menerapkan dalam hubungan dengan sesama teman. Yang kedua ada pengalaman. Individu perlu membangun pengalaman mindfulness melalui praktik sehari-hari seperti meditasi, perhatian kepada emosi, dan perhatian kepada perilaku. Yang ketiga ada pengaplikasian. Ketiga, individu perlu menerapkan prinsip mindfulness dalam hubungan dengan sesama teman seperti mengurangi konflik, membangun hubungan yang lebih baik, dan membantu dalam mengatur emosi yang efektif. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh teman saya. Sama saya Dwi Angga, saya dengan NIM 414211100344 saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu kesimpulan. Dari prinsip mindfulness dapat membantu individu dalam menerapkan prinsip yang efektif dalam hubungan dengan sesama teman. Dengan pemahaman, pengalaman, dan pengaplikasian prinsip mindfulness, individu dapat membangun hubungan yang lebih baik, mengurangi konflik, dan membantu dalam mengatur emosi yang efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.